نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari 15 adab yang disebutkan pada pokok yang keberapa? Pada al-asl rabi', bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha. Naam. Yang disebutkan 5 adab. Siapa yang menyebutkan dengan cepat ini 15 itu? Faliyakum. Rifki. Mulai dari yang pertama. Ikhlasun niyah. Terus al-amal bil ilmi. Siyanatul ilm, menjaga ilmunya, memperlihatkan, menampakkan syiar-syiar Islam, menjaga sunnah-sunnah, tawadhu', qanaah dan zuhud, berhias dengan akhlak-akhlak yang baik, membersihkan lahir dan zahir dari akhlak-akhlak yang buruk. 10. Tafarruq, yaitu betul-betul terkonsentrasi, fokus, serta menjaga waktunya. 11. Bersemangat dan terus-menerus mengusahakan tambahan. 12. Bagus dalam memilih teman. Saya berusaha untuk memilih teman yang baik dalam belajar, karena itu sangat pengaruh. As-sahib sahib. Teman itu akan menyeret. As-sahib sahib. Jadi teman akan menarik. Dan kalau temannya adalah teman yang baik yang bersemangat, akan menarik kepada semangat. Tapi kalau temannya malas, kalau kita tidak kuat untuk menarik dia pada kondisi yang baik, kita akan yang terseret. Ke-13, beradab dengan pengajarnya, terhadap guru yang mengajarinya. Terus 14, memuliakan para ulama tanpa mengkultuskan dan mengikuti mereka, tapi tanpa taklid. Terus yang terakhir, memiliki kelapangan dada dalam permasalahan-permasalahan khilafiyah, yang sumbernya ijtihad. Tayyib, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada fasal yang kelima, ikhwan, pada pokok yang keempat ini, yaitu mu'awwiqatu tahsilil ilmi. Mu'awwiqat ini jamak muannas salim dari apa? A'iq. Atau mu'awwiq, yang pada pembahasan kita di
Pelajaran siang didatangkan dalam bentuk apa? Syighah muntahal jumu' awaiq. Mu'awwiqatu tahsilil ilmi, penghalang-penghalang untuk bisa menghasilkan ilmu. Karena seorang belajar ikhwanifillah yang diharapkan adalah hasil. Dan hasil yang diharapkan itulah yang membuahkan amal dan semakin memperbagus hati dan keadaan seorang hamba. Karena ilmu din ikhwanifillah, kita menuntutnya bukan hanya sekedar untuk menghabiskan waktu atau untuk bisa mendapatkan titel atau mendapatkan label dia telah menyelesaikan sekian-sekian kitab atau menghafal sekian-sekian matan, tidak. Nah, dan hasilah tersebut nampak pada amalan seorang, pada perilakunya, nah juga pada dakwah dia. Dari sini akan dipaparkan secara ringkas beberapa hal-hal yang akan menghalangi seorang dari apa? Mendapatkan hasil dalam belajar. Nah, dan ini saling melengkapi dengan apa yang kita baca di kajian siang hari dalam kajian belajar membaca. Taib. Al-awwal kathratul ashghali was-sawarif. Tentunya semua ini setelah seorang memiliki niatan yang bagus. Di antara hal yang menghalangi untuk seorang menghasilkan ilmu adalah banyaknya kesibukan dan hal-hal yang memalingkan. Dan ini jelas, kawan. Kalau seorang fokus pada satu masalah, dia akan lebih bagus hasilnya. Tapi kalau bercabang-cabang, banyak kesibukan, banyak hal-hal yang memalingkan, ya jelas. Nah, ini menjadi penghalang untuk apa? Untuk bisa mendapatkan hasil. Maka para pemuda ikhwanifillah yang pikiran mereka belum banyak beban, belum banyak tanggungan, manfaatkan. Sungguh nanti kalau antum sudah memiliki beban, sudah berkeluarga, setelah berkeluarga sudah ada buntutnya, yaitu ada anak-anak, tambah lagi kesibukan demi kesibukan. Yang tadinya ketika masih sendirian mengurus diri sendiri saja, pikirannya cuma sendiri saja, pagi belum makan tidak masalah, nggak ada makanan puasa. Tapi kalau sudah ada anak, sudah ada istri, tidak bisa. Kemudian seseorang seperti ketika sendirian. Karena itulah manfaatkan waktu ketika kalian masih muda. Belum banyak kesibukan. Disitulah waktu emas untuk seorang belajar. Dan tanyakan kepada mereka-mereka yang sudah berkeluarga bagaimana kesulitan belajar. Akan sangat berbeda, baik itu waktu menghafalnya, untuk memahaminya. Dan ini mujarrab. Oleh karena itulah jangan sia-siakan. Dari sini kita ketahui hikmah kenapa kok masa muda ikhwanifillah ditanyakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Padahal itu sudah masuk dalam pertanyaan tentang umur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, la tazulu qadam ibnu Adam min 'indi rabbih tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablah. Al-hadits. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya tentang 4 perkara.
Yang pertama tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Nah, karena umur kita ada jatahnya. Dan ditanyakan semenjak kita balik. Karena pertanyaan pertanggungjawaban itu dimulai dari balik. Sebelum itu tidak ada permintaan pertanggungjawaban. Nah, tentang umur. Nah, fima afnah, untuk apa dihabiskan umur tersebut. Kemudian dikhususkan wa an syababihi fima ablah, tentang masa kepemudaannya. Untuk apa masa kepemudaan itu dia rusak? Dalam artian, nah, diberi kekuatan, diberi kondisi yang paling bagus. Untuk apa dia gunakan sebelum masuk waktu tua yang apa? Yang banyak kelemahan, sudah banyak penyakit, sudah banyak ketidakmampuan. Berbeda dengan ketika masih muda. Itu ditanyakan secara khusus. Maka jangan sampai ikhwanifillah kita apa? Kita terhalangi pada pertanyaan tersebut. Ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata seorang menyia-nyiakan masa kepemudaannya. Adapun yang mungkin dulu kita di masa-masa muda belum mengenal sunnah, maka masa yang tersisa hendaknya kita persiapkan untuk bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dan meminta uzur kepadanya. Qala Ibnu Jama'ah wa huwa yansahu tullabal ilm. Ibnu Jama'ah mengatakan dalam keadaan beliau menasihati para penuntut ilmu. Wala yaghtar bi khad'it taswifi wat ta'mil. Fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha wa la 'iwada 'anha. Jangan sekali-kali seorang penuntut ilmu itu terkecoh dengan tipuan taswif dan takmil. Tipuan apa? Taswif itu bernanti-nanti. Nantilah. Mau membaca nantilah. Persiapan membaca nanti. Mau menghafal nanti lagi. Demikian pula pekerjaan yang lain, mau mencuci nantilah. Akhirnya tertumpuk banyak pekerjaan. Wat ta'mil, dan apa? Dan angan-angan kosong. Hanya berangan-angan, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, tapi apa? Tidak diwujudkan dengan usaha yang real, usaha yang nyata. Dan dua perkara ini ikhwanifillah termasuk senjata iblis. Sampai-sampai dikatakan oleh Jauzi rahimahullah ta'ala, iyyakum wat taswif fa innahu min junudi iblis. Hati-hati kamu dari at-taswif, dari apa? Bernanti-nanti, karena sungguhnya itu adalah pasukan-pasukan iblis yang akan menghalangi seorang muslim dari banyak kemuliaan, apalagi penuntut ilmu. Dan ini mujarrab ikhwan, apalagi kalau kita perhatikan di malam kita. Semoga Allah berikan pertolongan dan berikan apa? Berikan ma'unah. Biasanya ngelilir nantilah. Sebentar lagi nantilah. Tapi tiba-tiba sudah datang subuh. Ingin bangun untuk qiyamul lail, nanti sebentar lagi. Ini sangat jelas bagaimana taswif merupakan apa? Pasukan-pasukan syaitan, sehingga tidak bangun akhirnya. Dan juga pada hal-hal yang lain, akhwan. Sebab fa inna kulla sa'atin tamdi min umrihi la badala laha, sebab setiap jam yang
berlalu dari umurnya. Ini kalau diartikan masa kini, tapi sa'ah masa dulu bukan jam sekarang. Fa inna kulla sa'ah, setiap saat. Nah, kita harus melihat juga apa konteks siapa yang mengusamkan, ikhwan. Jangan sampai sa'ah di sini diartikan jam. Ya. Sebab setiap saat yang berlalu dari umurnya tidak memiliki ganti. La badala laha wa la 'iwada anha. Tidak ada gantinya. Kalau sudah berlalu, enggak bisa kita mengganti. Wa yaqta'u ma yaqdiru 'alaihi min al-'ala'iqi asy-syaghilati wal 'awa'iqil mani'ati 'an tamamit talabi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memutus perkara yang dia mampu dari hubungan-hubungan yang menyibukkan. Al-'ala'iq asy-syaghilah. Nah, ini faedah juga yang sangat penting pada masa kini, akhwani fillah. Untuk seorang kalau mau belajar ya jangan sibuk. Sudah dia bisa belajar di majelis ilmu secara langsung, masih sibuk dengan berbagai macam grup yang banyak. Ini juga dulu telah kita tanbih, juga masyayikh kita mentanbih, karena perkara ini sudah mendunia, kawan, dengan mudahnya alat komunikasi, media-media sosial. Seorang terkadang satu orang ikutnya berapa grup, ada 10 grup dia ikuti. Habis waktu untuk membaca yang terkadang sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu pun seandainya faedah, kawan, lewat begitu saja, akan lewat. Oh iya bagus, dah lewat, baca bagus, lewat gitu. Tidak ada kemudian dihafal, tidak akan. Lewat saja. Makanya perkecil sisi ini, akhwan. Perkecil, ambil yang memang sangat dibutuhkan dan yang paling besar kemanfaatannya. Taib, hubungan-hubungan pertemanan. Taib, ini termasuk alaik asy-syaghilah. Ya, ikatan-ikatan yang menyibukkan. Bagi lewat-lewat media-media sosial. Nah, karena itulah juga qanifilah kepada para pemimpin rumah tangga untuk memperhatikan siapa-siapa yang di bawah kepemimpinannya. Diperhatikan, karena wanita qanifilah bagaimanapun juga memiliki kelemahan. Jangan taib dibiarkan berlama-lama dengan HP-nya. Taib berlama-lama dengan HP-nya, HP Android. Taib, karena ketika banyak teman, ya banyak ngerumpi. Taib, jangan seorang merasa ya kan sudah belajar, sudah ngaji, jangan merasa aman. Apalagi zaman fitnah yang begitu banyak seperti ini. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Ambil bagian dari itu ya hal-hal yang bermanfaat. Untuk usaha ya usaha. Yang bagus, memohon kemudahan pada Allah Subhanahu wa taala dan barakah. Selebih dari itu akhwani fillah, hal-hal yang menyibukkan. Kalau tidak malah menjerumuskan dalam dosa seperti ghibah, namimah dan yang lainnya. Wal awaiqil mani'ah, dan penghalang-penghalang yang akan menghalangi antamamit talab, dari kesempurnaan dalam menuntut ilmu. Ini jelas. Kemudian wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fit tahsili fa innaha ka qawati'it thariq. Hanya dia putus penghalang-penghalang yang akan menghalangi dari Dari
pencurahan kesungguhan dan kekuatan tekad dalam usaha menghasilkan ilmu. Kenapa? Karena itu ibarat qawati'it thariq, ibarat apa? Penyamun jalanan yang akan memutus perjalanan kita sehingga tidak sampai tujuan. Qawati'it thariq, para perampok jalanan. Nah, sehingga seorang apa? Tidak jadi sampai ke tujuan, terputus bekalnya, sudah habis dirampok di jalan. Nah, nasallallahu al-afiyata wassalam. Makanya juga di antara hal yang penting, akhwani fillah, seorang harus memanage waktunya sebaik mungkin. Jadikan menuntut ilmu itu suatu kebutuhan, bukan sekedar sebagai pengisi waktu luang. Ini penting. Adapun untuk para thalabah, insyaallah karena mereka datang untuk belajar, ya harus diwujudkan. Tempat ini bihamdillah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita ikhwan, dengan banyak sekali kemudahan. Nah, maka disyukuri kemudahan yang ada dengan apa? Dengan kita manfaatkan. Ya, para thalabah datang syarat utamanya cuma apa? Punya niatan belajar, untuk sungguh-sungguh belajar. Tidak ada yang lain. Tidak ada syarat yang lain. Tidak ada syarat untuk apa? Untuk ini dan itu. Syaratnya cuma satu. Nah, datang betul-betul niat untuk belajar. Kalau sudah ini benar, ikhwan, diwujudkan. Nah, demikian pula para aba datang dari tempat-tempat masing-masing, datang berkumpul di tempat yang semoga Allah berkahi ini. Nah, untuk belajar. Nah, untuk kita mendidik diri, untuk kita juga menegakkan sunnah, maka wujudkan itu. Harus ada tekad dari hari-hari yang kita lalui, ada peningkatan. Baik itu hafalan, baik itu pemahaman, baik itu semangat dalam sunnah. Nah, baik, sehingga tercapai kebaikan yang banyak pada diri kita, dan tidak akan mudah termakan oleh apa? Oleh fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Kemudian apa? Ta'awun, mencurahkan apa yang dimiliki untuk kemajuan dakwah ini. Karena bagaimanapun pula, ya bagaimanapun juga harus ada tekad pada diri kita, akhwani fillah, untuk apa? Untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan pintu yang Allah bukakan untuk kita. Nah, masing-masing ambil bagiannya sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Penghalang yang kedua, al-kibriya'u wa izzun nafsi. Ini juga penghalang yang sangat berbahaya, akhwan. Karena apa? Yang digerogoti adalah hati, yaitu kesombongan dan apa? Izzun nafsi, yaitu congkak. Dia menganggap dirinya itu mulia, sehingga enggan untuk apa? Enggan untuk menghinakan diri menuntut ilmu. Padahal seorang menuntut ilmu itu butuh merendahkan, ya butuh merendah. Baik, merendah kepada yang mengajari. Walaupun mungkin seseorang ikhwan diajari oleh apa? Orang yang lebih muda darinya. Butuh apa? Untuk seorang merendah. Tapi kalau dia apa? Dia memiliki al-kibr, kesombongan, juga kecongkakan, akan terhalangi dari mendapatkan ilmu.
Yaqulu Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih, walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflah. Imam Syafi'i mengatakan tidaklah seorang pun menuntut ilmu ini dengan kekuasaannya, ingin memanfaatkan kekuasaan. Nah, dikiranya dengan kekuasaan ilmu akan apa? Akan mudah banyak masuk. Nah, wa izzin nafsi, dan kemuliaan diri. Dia menganggap dirinya mulia dalam artian ya congkak. Tidak akan berhasil yang seperti ini. Akan tapi siapa saja yang menuntut ilmu dengan dhullin nafsi, yaitu dengan menghinakan jiwanya, menghinakan dirinya, merendah maksudnya, dengan merendahkan dirinya, wa dhiqil 'aish, dan dengan kesempitan hidup, wa khidmatil ulama, dan dengan apa? Melayani para ulama, maka dialah yang aflah, yang akan beruntung, akan berhasil. Dan ini sangat banyak contoh, terutama dari apa? Sebaik-baik generasi, ya kawan. Bagaimana dengan satu khidmah yang betul-betul dilakukan karena keikhlasan, menjadi sebab kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Lihat Abdullah bin Abbas, ketika beliau betul-betul mengusahakan agar bisa berkhidmah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kamar mandi, ke hammam, tahu yang dibutuhkan, maka segera disediakan air untuk berwudu. Nah, ketika nanti keluar, lihat akhwan, satu perbuatan ini, dengan sebab itu menjadikan apa? Sebab kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balas dengan apa? Perkara yang tidak ternilai dengan dunia beserta isinya. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, semoga Engkau memfaqihkan dia, memahamkan dia pada perkara agamanya, dan mengajarinya ilmu tafsir. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan, sehingga dalam kondisi masih muda dimasukkan oleh Umar dalam deretan ahli syura. Karena pemahamannya, dan dia adalah turjumanul Quran, sampai juga dikenal dengan habrul ummah, ulama-nya umat ini. Juga dzikil 'aish ini penting, akhwan. Karena seorang menuntut ilmu kalau apa? Dia itu pada kondisi rafahiyah. Kondisi rafahiyah itu menuntut ilmu tapi apa? Nyaman, nyantai, semuanya ingin enak, fasilitas ingin yang wah, enggak ada kemudian kesulitan. Ini hasilnya akan beda dengan orang yang merasakan kesulitan, susah payah dalam belajar. Makanya kalau kita perhatikan dulu para ulama, ketika makanan sulit tapi kok malah mereka apa? Mendapatkan ilmu yang betul-betul kokoh. Sekarang kita yang banyak kemudahan, ya dengan seiringnya kemudahan banyak itu, ya juga apa? Banyak kemalasan. Makanya jangan sampai seseorang terkecoh dengan hal tersebut, ikhwan. Kemudian ya ada manfaatkan, disyukuri. Jangan sampai malah menjadikan hal yang memalingkan kita dari ilmu. Memang butuh apa? Dzikil 'aish. Kesempitan hidup. Cuman juga jangan sampai karena sebagian orang ketika banyak kesulitan malah jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan majalisul ilm. Ini keliru, akhwan. Semakin
ada kesulitan, usahakan untuk semakin bersemangat, yakin kesulitan-kesulitan itu akan apa? Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Kenapa? Karena di antara seutama-utama ibadah ya apa? Ya talabul ilm, bagi yang ikhlas niatannya. Nah, jadi bagi waktunya, nah antara menjadi maisha bagi para aba dan apa belajar yang sungguh-sungguh. Nah, belajar yang sungguh-sungguh. Ambil waktu untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat. Nah, sampai akhir hayat kita akhwani fillah insyaallah taala tidak akan ada satu huruf pun yang apa? Yang tersia-siakan pahalanya. Karena satu huruf itu bernilai 10 kebaikan minimalnya. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ay yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.